Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Profesor Amalia Susianti. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan berkenaan dengan Kanse Engineering. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Mas Adam, kemudian ada Pak Bonifasius, kemudian saya sendiri ada Rizky Ariferdian. Pada studi kali ini kami mengangkat tema tentang lever position di jok mobil gitu. Untuk pengenalan yang pertama yaitu pentingnya ergonomi dalam desain interior mobil, yaitu kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu adalah keselamatan berkendara, itu sangat penting. Kemudian yaitu postur duduk dalam berkendara itu sangat berkaitan dengan keselamatan dan efisiensi kerja berkendara. Kemudian selanjutnya yaitu kemampuan kerja dan kenyamanan dalam postur duduk itu cukup penting ditinjau dari segi keselamatan, efisiensi kerja, dan produktivitas. Untuk ilustrasinya sendiri, kita bisa lihat di gambar di samping. Kemudian untuk pentingnya penyesuaian kursi, ini kita jabarkan menjadi kursi mobil dilengkapi beberapa tuas pengatur untuk mengatur posisi duduk penumpang. Itu gunanya untuk menjamin kenyamanan mereka. Kemudian yaitu penyesuaian kursi pengemudi yang tepat diperlukan untuk keselamatan berkendara. Adapun berkenaan dengan Kanse Engineering, kali ini yaitu Kanse adalah perasaan yang dirasakan oleh penerima stimuli atau rangsangan yang terkandung dalam suasana suatu situasi. Ini melibatkan emosi yang diciptakan oleh stimuli, yaitu Kanse itu sendiri. Jadi untuk Kanse Engineering selebihnya adalah berdasarkan dengan perasaan. Kanse menggunakan panca indera sebagai dasarnya, yaitu ada 5 indera dalam dasarnya, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, perasa, sentuhan, dan penciuman. Dalam penelitian kali ini yaitu bertujuan untuk mengoptimalkan posisi tuas pengatur sandaran, yaitu kemudian tuas kemiringan bantalan bagian depan, dan tuas pengangkat jok mobil. Bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu untuk posisi pertama adalah seperti posisi tuas maju mundurnya untuk jok mobil ya. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu posisi kemiringan, sudut kemiringan yaitu untuk sandaran jok. Kemudian untuk yang nomor 3 yaitu bisa untuk pengatur tinggi rendahnya jok. Itu biasanya posisi ini lebih ditekankan untuk si pengemudi, bukan untuk yang penumpang sebelah kiri, seperti itu. Kemudian untuk dalam pekerjaan perancangan bagian interior mobil, ini faktor-faktor perancangan tuas pengoperasian jok yaitu posisi tuas, beban pengoperasian, kemiringan gerak awal tuas, dan bentuk dari tuas itu sendiri. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Adam. Terima kasih Mas Ari. Uh, Selanjutnya yaitu adalah kesulitan dalam mendesain tuas pada jok. Ada 5 poin di sini kesulitannya dalam mendesain. Yang pertama adalah uh, mekanisme dalam pengoperasian tuas jok, di mana tuas jok harus aman atau tidak ada gangguan dari komponen-komponen lain. Kemudian ada uh, posisi dari tuas jok yang
di mana space-nya itu harus mencukupi saat pengguna memegang dari tuas joknya. Kemudian yang ketiga adalah kenyamanan tuas jok saat digunakan, baik itu dari gender pria atau wanita, baik itu dari sisi tingginya, dari jenis tinggi, keberagaman tingginya, baik pendek ataupun tinggi. Kemudian yang keempat adalah eh, eh, tuas jok di mana aman saat terkena atau tertimpa barang, tidak ada perubahan. Dan yang kelima adalah eh, eh, tuas jok ini aman saat jika terkena senggolan atau tindihan dari penggunanya. Selanjutnya. Selanjutnya adalah metodologi dan analytical approach-nya. Di sini ada gambar dari flowchart research-nya, dimulai dari premier eksperimen hingga ke analisisnya, di mana ada objektif variabelnya menggunakan Kinsey score, kemudian variabel explanatory-nya itu ada level lever positionnya dan juga tinggi dan gender. Kemudian untuk metodologinya yang digunakan ada ANOVA, PCA, losses, dan chart. Untuk partisipannya sendiri ini demografinya adalah laki-laki dan perempuan, kemudian mempunyai license mengemudi atau SIM, kemudian dewasa dan juga mahasiswa, kemudian ada dari segi umur, tinggi, dan juga pengguna tangan kanan atau yang bukan kidal ya. Kemudian yang ketiga adalah eksperimental aparatus. Di sini ada alat ujinya, di mana akan diterjemahkan dengan diagram. Di sini ada titik-titiknya, di mana posisi dari tuas yang sudah diuji coba, di mana posisi yang bakal ideal atau nyaman untuk digunakan. Untuk catatannya sendiri, partisipan harus sudah di-training terlebih dahulu tentang Kensei Engineering sendiri, kemudian penggunaan baju oleh partisipan itu yang menggunakan baju yang nyaman atau dikatakan tidak ketat sehingga tidak mengganggu peredaran darah dari partisipannya. Untuk Kensei evaluation-nya yang kita dapat ada 5, yaitu ada wrist comfort, can be manipulated with hand, kemudian ada shoulder comfort, kemudian ada ease of exertion, dan yang kelima ada comfortable posture. Untuk metodologinya sudah dijelaskan tadi di research flowchart, ada principal component analysis, kemudian ada analysis of variance, kemudian ada local estimate, scatter plot, smoothing, kemudian ada chart. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Boni. Baik, terima kasih Pak Adam. Dari jurnal yang kami jadikan referensi, ada banyak research finding yang kami coba sajikan beberapa terkait dengan penggunaan metode analisa dari PCA, ANOVA, dan LOES, serta pengaruh dari gender untuk posisi telapak tangan. Dalam jurnal tersebut ditunjukkan dalam notifikasi HC-H, di mana untuk hasilnya diperoleh untuk pria 10,3 plus minus 0,2 cm, dan untuk wanita 9,1 plus minus 0,2 cm. Sedangkan untuk selisih antara pria dan wanita sendiri itu di 1,2 cm. Dan ini juga terkorelasi terhadap tinggi badan dari para responden wanita dan pria. Kemudian salah satu hasil yang kedua adalah dari ANOVA dan skor Kansei, di mana ini menunjukkan terkait dengan tinggi rendahnya responden, di mana menunjukkan rata-rata tinggi di 2,7 dan pendek di 2,7. Dalam hal ini, kelompok tinggi dan pendek ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan
efek posisi terhadap Kansei score yang dianalisa menggunakan linear dan regresi kuadratik analisis serta Loess. Nah, dalam diagram tersebut terdapat titik-titik yang berwarna hijau baik di pria maupun wanita, di mana titik-titik tersebut menunjukkan posisi dari tuas jok mobil yang nyaman dengan postur tubuh baik pria maupun wanita, di mana itu juga menunjukkan skor Kansei dari postur tubuh yang nyaman. Skor untuk suhu horizontalnya sendiri itu menunjukkan tinggi badan. Yang kemudian research finding lainnya terkait dengan musculoskeletal consideration, di mana bahwa untuk pengoperasian tuas dengan posisi skor Kansei yang baik itu diperoleh dengan posisi sudut postur siku-siku, siku lengan itu di 120 sampai dengan 130 derajat. Berikutnya, Mas. Nah, dari hasil-hasil yang dijelaskan atau dipaparkan dalam jurnal tersebut, kami meng-highlight di antaranya bahwa studi ini menggarisbawahi terkait dengan efektivitas penggabungan prinsip-prinsip Kansei Engineering dengan desain ergonomis guna meningkatkan kepuasan pengguna terhadap tata letak interior pada mobil. Kemudian posisi tuas yang optimal ini dapat dikaitkan dengan peningkatan kenyamanan dan kemudahan pengoperasian, di mana menekankan perlunya bagi perancang untuk memprioritaskan pertimbangan ekonomis di samping dari aspek estetika maupun fungsional, dan terlebih khususnya untuk ruang dalam interior mobil yang terbatas. Kemudian untuk perbedaan jenis kelamin dan antropometri dari para responden ini juga mempengaruhi terhadap pengoperasian tuas, di mana yang disoroti adalah pentingnya dalam mendesain tuas tersebut supaya dapat mengakomodasi kebutuhan dari setiap pengguna. Lalu terkait dengan proses analisis yang digunakan, ini menggunakan statistik lanjut, kemudian classification and regression tree atau chart dan random forest. Ini dapat membantu metode Kansei ini untuk mengungkapkan posisi tuas tertentu yang selaras dengan skor Kansei yang tertinggi, di mana ini menawarkan pendekatan yang berbasis data dalam menyempurnakan desain ergonomis. Selanjutnya, dari studi tersebut kami mendapatkan pelajaran, di antaranya yaitu bahwa pentingnya desain dalam interior mobil ini yang berpusat kepada pengguna, di mana dalam merancang pemahaman dalam desain itu kita harus memahami terkait dengan emosi dan kebutuhan fisik pengguna, di mana nanti akan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi bagi pengguna. Yang kedua terkait dengan pentingnya ergonomi dalam desain produk, bahwa penempatan komponen interaktif yang optimal ini dalam contohnya adalah tuas di jok mobil ini secara signifikan berdampak pada kenyamanan dan pengoperasian pengguna. Lalu terkait dengan pertimbangan jenis kelamin dan antropometri. Pertimbangan jenis kelamin dan antropometri ini sangat penting karena nantinya bahwa produk yang dihasilkan atau contohnya adalah tuas pada jok mobil itu dapat mempengaruhi interaksi pengguna dengan produk tersebut. Lalu yang terakhir adalah kekuatan
atau keunggulan dari Kansai Engineering ini, bahwa Kansai Engineering ini dapat memprediksikan terkait dengan preferensi dan tingkat kepuasan pengguna, di mana ini menawarkan pendekatan yang terstruktur dalam menangkap respon emosional dari para pengguna. Berikutnya adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk penyusunan case study ini. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.